Pemirsa, di tengah upaya mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, pemerintah kini justru menyetop sementara kebijakan bebas visa bagi 159 negara. Apa kira-kira alasannya? Apa pemerintah tidak takut kehilangan pemasukan dari sektor pariwisata? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Bapak Silmi Karim. Selamat pagi, Pak Silmi. Selamat pagi. Ya, Pak Silmi, di tengah upaya pemerintah meningkatkan jumlah wisatawan dan juga ekonomi dari pariwisata, mengapa pencabutan sementara visa ini dilakukan? Kalau kita bicara mengenai pemasukan pariwisata, sebenarnya tidak ada permasalahan. Karena kita masih berlakukan visa on arrival. Baik. Ya. Instead of bebas visa kunjungan, kita terus tambah untuk visa on arrival. Dan bahkan bisa melalui internet, melalui elektronik, ya, akses websitenya, dan itu bisa. Sehingga kalau dari sisi penerimaan pariwisata, tidak akan ada isu. Baik. Jadi gini, bebas visa kunjungan sebanyak 169 negara, ya, itu banyak sisi yang dikorbankan. Awalnya kan 169, terus kemudian kan 159 karena 10-nya yang ASEAN itu kan memang kita ada kesepakatan sesama negara ASEAN. Ada aspek yang perlu diperhatikan, yaitu resiprokal, timbal balik. Kenapa ini penting? Indonesia itu kan juga negara besar, ya udah selayaknya juga gitu negara lain itu memperhitungkan kita. Jangan kita kalau keluar negeri itu susah, ya kan? Harus pakai visa juga. Kalau mau minta bebas ya bebas juga dong. Orang Indonesia mau keluar negeri, jangan kita dianggap misalnya sebagai orang kelas 3, begitu. Ya mereka juga harus mereview kebijakan pemberian visa terhadap Indonesia. Dan itu saya sampaikan di beberapa kesempatan bertemu dengan duta besar saya sampaikan gitu ya, karena ini penting ya. Warga negara Indonesia juga memiliki hak juga untuk masuk ke negara lain, ya syukur-syukur bisa bebas visa ya. Nah kemudian yang kedua adalah dari sisi manfaat, memberi manfaat enggak atau malah memberikan masalah di Indonesia. Ya kan kita pengen pelintas yang berkualitas. Jadi secara konsisten kita harus perjuangkan itu. Kalau kita pengen berkualitas, ada dalam undang-undang itu adalah selective policy. Kita berhak memilih siapa yang bisa masuk ke Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari sisi keamanan. Ya. Karena banyak juga ancaman-ancaman tuh masuk ya dari gerbang imigrasi, ya kan? Apakah itu teroris, apakah itu kejahatan digital, ya scammer, ya, ataupun juga hal-hal yang menjadikan Indonesia tempat transit TPPO, dan masih banyak lagi hal-hal yang juga menyangkut dalam konteks keamanan lainnya. Sehingga 3 faktor ini yang sedang kita kaji, mana-mana yang kiranya bisa kita lakukan evaluasi. Nah, kemudian yang berikutnya juga yang kita perlu perhatikan kan begini, ya, bahwa Indonesia itu kan sekarang G20 countries, ya, masuk ke dalam negara G20. Hal ini tentunya juga menjadi daya tarik buat orang luar itu masuk. Yeah. Tetapi juga jangan lupa bahwa menjadi daya tarik juga untuk orang lain itu menggagalkan, ya, dalam arti supaya Indonesia tidak sukses. Nah ini kan kita mesti atur gitu. Iya. Bagaimana Pak Silmi, mohon maaf sisi-sisi yang harus saya potong. Saya mau bertanya, kira-kira kebijakan ini akan berlaku kapan dan apakah sudah ada sosialisasinya ke lembaga-lembaga terkait? Begini, ini sebenarnya tidak ada perubahan apa-apa. Karena ini sebenarnya sedang menunggu PP 31 yang sedang dilakukan revisi. Jadi waktu COVID pandemi
itu sebenarnya memang sudah dicabut. Ya, jadi ini bukan pencabutan yang baru, ini pencabutan yang dari masa COVID. Nah, kemudian ada PP, ya, peraturan pemerintah yang sedang dalam pembahasan. Ya, sekarang dalam harmonisasi. Ini mengambil momentum penerbitan Golden Visa. Ya kan? Golden Visa kita berikan 5 sampai 10 tahun. Ya, untuk pelintas yang memenuhi syarat. Ya, travelers yang memenuhi syarat. Nah, momentum inilah yang kita gunakan, ya, sekaligus mengevaluasi jumlah bebas visa. Jadi sebenarnya dari sisi jumlah bebas visa yang diberikan masuk itu sudah dibekukan dari tahun 2021 ketika adanya pandemi. Nah, ini adalah keputusan bridging, ya, menghubungkan keputusan dari Permen Kumham ketika terjadi pandemi di tahun 2021, ya, sampai ke PP yang baru. Ini perlu ada bridge karena di dalam Permen Kumham yang diterbitkan tahun 2021 itu ada aspek-aspek lain, ya. Baik. Yang berarti harus kita lanjutkan saja begitu ya Pak ya dari pandemi kemarin ini ya. Betul, ini adalah hanya bridging, melanjutkan saja. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang berubah secara prinsipal, ya. Baik itu pariwisata, dan ini kan juga kita kaji trennya itu meningkat, ya. Kedatangan di Indonesia mendekati normal sebelum 2019. Kenapa saya ambil angka 2019? Karena itu sebelum pandemi. Ya, jadi aspeknya lebih kepada aspek untuk kita mengoptimalkan, ya, potensi daripada good quality travelers masuk ke Indonesia. Oke, dari segala baik. sisi yang Pak tadi sudah Silmi, saya sampaikan. dari data imigrasi sendiri, apa pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh wisatawan asing dan dari negara mana kira-kira? Kalau negara mananya itu hampir rata, ya, hampir rata itu karena tergantung daripada jumlahnya. Memang yang terakhir menonjol itu adalah dari Rusia, ya. Dan juga dari negara-negara lain pun ada, ya. Waduh, saya banyak lah, Polandia, Australia, ya, setiap negara punya lah orang-orang yang kiranya bisa mengganggu. Nah, kalau misalnya pelanggarannya apa, itu biasanya pelanggaran-pelanggaran yang kaitan dengan overstay misalnya, ya. Kemudian mereka tidak memiliki dokumen yang lengkap, ya, ketika misalnya harusnya pakai visa A dia pakai visa B, ya, terus kemudian gangguan ketertiban di ketertiban umum, ya, ini juga menyangkut dengan undang-undang lalu lintas, kemudian juga kaitan dengan hubungannya dengan pemerintah daerah, ya, yang tentunya ini menjadi catatan kita. Dan kita sedang membangun ada database kaitan dengan WNA, ya, untuk kita bisa melakukan evaluasi terhadap WNA tersebut ketika datang lagi ke Indonesia. Baik. Nah, ini juga kita melakukan referensi juga dari banyak negara, ya, yang kita rasa paling tepat gitu untuk kita adopt di Indonesia. Dan kita sudah siapkan alternatifnya, yaitu visa on arrival. Sementara ini masih kita lanjutkan bukan pencabutan, tetapi melanjutkan apa yang keputusan sebelumnya kaitan dengan bebas visa kunjungan. Baik, nah Pak Silmi, kalau memang potensi penerimaan negara nanti akan dialihkan ke visa on arrival, kira-kira potensi pendapatan dari visa on arrival ini berapa, Pak? Saya tidak menjadikan pendapatan visa on arrival itu sebagai target, karena itu adalah proses bridging aja. Gitu. Ya, jadi saya tidak mendalami dengan pendapatan visa on arrival-nya, tetapi lebih dalam konteks 3 faktor utama dalam hal pemberian kebijakan visa. Pertama adalah tadi resiprokal, timbal balik, ya, antar negara, ya. Kemudian kedua adalah manfaat buat Indonesia ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian faktor keamanan. Itu 3 hal yang ada di undang-undang yang sebagai dasar kita untuk acuan. Gitu. Baik.
Ya, Pak Silmi, ini apakah menjadi upaya juga agar paspor Indonesia ini bisa naik kelas? Ya, saya komunikasi dengan Ibu Menteri Luar Negeri, bahkan tadi malam Bu Menlu juga menanyakan kepada saya sampaikan bahwa ini tidak ada perubahan Ibu, masih dalam kelanjutan kebijakan sebelumnya di masa pandemi, tapi momentum ini kita manfaatkan ya karena sudah terlanjur dibekukan, kita manfaatkan aja buat evaluasi ya, dan itu bisa dimengerti oleh beliau dan minta saya untuk mensosialisasikan agar para pemohon itu atau pelintas itu tidak bingung. Dan kemudian kita pastikan tidak, karena ada visa on arrival, ada e-visa, bahkan ini nanti ketika penerbitan golden visa, kita indeks visanya akan diperbanyak. Ya memang dinamika itu kan terjadi ketika kita membuat satu kebijakan tertentu gitu ya. Dan kita jalani dan sampai saat ini kita komunikasi dengan airlines, kita komunikasi dengan beberapa kantor perwakilan gitu. Baik. Untuk bisa menginfokan bahwa tidak ada hal yang berubah dalam konteks kebijakan visa karena ini sudah melanjutkan. Bahkan kita manfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa kunjungan. Itu Oke, nanti baik, Pak Silmi. Berarti ada di memang PP, sebenarnya aturan ini sudah berlaku sejak pandemi kemarin dan diberlakukan kembali penetapan dengan peraturan pemerintah dan agar supaya terjalin dan juga terjamin turis-turis datang ke Indonesia dengan pariwisata yang berkualitas. Terima kasih Pak Silmi Karim selaku Dirjen Imigrasi. Selamat kembali beraktivitas.